Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Wanita Surgawi yang pastinya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami dipertemukan kembali dalam program Wanita Surgawi. Bapa, kami mohon Engkaulah sang pemilik firman itu yang menaruh firman-Mu dalam hati kami. Dan kami buka hati kami agar Tuhan berbicara lebih jauh dari apa yang kami dengarkan. Dan kami bersyukur atas firman-Mu dan kami bersedia untuk menjadi pelaku atas apa yang kami dengar. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam anak tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang ingin disampaikan dalam kesempatan program Wanita Surgawi kali ini adalah tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau. Diambil dalam Mazmur 73 ayat 25. Ya, Mazmur 73 ayat yang ke-25. Ini ayat yang sering disampaikan dalam mimbar-mimbar gereja suara kebenaran Injil. Izinkan saya untuk membacakannya kembali. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ibu-ibu dan saudari-saudari di dalam Tuhan. Sebenarnya ketika kita membaca satu bagian dari Alkitab, itu bukan sebuah aktivitas membaca belaka loh. Jadi ketika kita menemukan pernyataan di dalam Alkitab, lalu kita membacanya, itu tidak atau belum selesai prosesnya. Kenapa? Karena kita harus memenuhi, menerjemahkan kalimat pernyataan Alkitab itu dalam kehidupan kita. Itu baru utuh. Itu baru ideal. Jadi ketika kita membaca siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, itu kan baru selesai dengan kalimat, harus diselesaikan dalam perbuatan. Nggak bisa kita bilang selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi lalu titik. Nggak bisa. Ibu-ibu dan saya harus benar-benar menghidupinya. Kalau enggak, ya kita hanya sekedar membaca, sekadar membaca, aktivitas membaca. That's it, no more. Jadi saya mengingatkan kita semua termasuk saya sendiri juga. Bahwa setiap kalimat pembacaan pernyataan dalam Alkitab yang kita baca itu harus benar-benar diterjemahkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, menjadi tidak utuh. Kalau tidak, menjadi tidak berbuah. Ya, seperti seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ya, mendirikan. Tetapi ketika ada angin, ketika ada badai, hancur rumahnya. Sama dengan kita. Baca firman Tuhan, ya baca. Dengar firman Tuhan, ya dengar. Tapi melakukan, belum tentu. Tunggu kehancuran orang-orang demikian. Jadi ini nasihat yang menurut saya penting untuk disimak. Menurut saya penting untuk bapak ibu, ibu-ibu, saudara-saudari perhatikan. Ini penting sekali. Baik, kita masuk ke pokok masalah. Kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Mazmur adalah kalimat-kalimat yang bergenre syair.
yang bergenre puisi atau pengandaian. Ya. Kalimat syair, kalimat puisi ini yang dapat mewakili kondisi sesungguhnya. Nah, ini ada dalam kitab Mazmur. Ya. Kitab Ayub pun berisi syair. Ya. Kidung Agung itu pun bersifat syair. Nah, khusus dalam Mazmur 73 ini, penulisnya adalah Asaf. Ya, tadi kita baca salah satu ayat dalam kitab Mazmur 73 ayat 25. Nah, perikop dalam kitab Mazmur ini penulisnya adalah Asaf. Siapa Asaf? Asaf merupakan tokoh penting dalam sejarah keagamaan Israel. Tidak mungkin kalau tidak penting dia dapat menulis kitab Mazmur 73, bukan? Jadi kita tahu bahwa dia tidak sekedar penting tapi cerdas. Asaf adalah seorang Lewi. Wah, lihat ya. Ini bagian daripada suku Israel yang khusus. Seorang Lewi yang ditunjuk oleh Raja Daud sebagai pemimpin musik. Nah, saya sudah katakan Asaf ini tidak main-main. Bukan saja penting, tapi cerdas. Ya. Bagaimana bisa ditempatkan dari seorang Raja Daud menempatkan sebagai pemimpin musik. Kalau dia nggak brilian dalam hal ini. Dan dia pun seorang penyanyi di bait Allah. Waduh, lengkap ya. Nanti ibu-ibu dapat menemukan keberadaan Asaf ini dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 4 sampai ke 5, 1 Tawarikh 25 ayat 1 hingga 2. Dan Asaf disebutkan sebagai kepalanya penyanyi dan pemain musik yang andal yang melayani di tabut perjanjian. Nah, begitulah kurang lebih kamus Alkitab berkaitan dengan Asaf. Nah, Mazmur 73 ini ditulisnya yang mewakili pergumulan spiritualnya yang mendalam. Dalam Mazmur ini, Asaf mengungkapkan kegelisahannya, kebingungannya saat melihat kemakmuran orang fasik, sementara orang benar menderita. Ini paradoks. Ini bertolak belakang. Bagaimana bisa terjadi kemakmuran orang fasik tetapi penderitaan orang benar? Ini paradoks. Asaf sempat merasa iri hati. Sampai ia mempertanyakan keadilan Allah. Hampir-hampir dia gagal. Namun di ayat-ayat berikutnya dalam Mazmur 73 ini kita menemukan bahwa ketika Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, baru ia menyadari, baru ia mengerti bahwa setiap manusia siapapun dia akan berada dalam titik akhir kehidupan. Semua manusia, baik yang baik, baik yang jahat, akan menemukan titik akhir hidupnya. Dan sekali lagi dalam Mazmur 73 ini menggambarkan perjalanan iman Asaf. Dari keraguan menuju kepercayaan. Dari kebingungan menuju kepada kepastian. Ya, terkadang memang hidup tampak seperti tidak adil. Tetapi perhatikan terus firman Tuhan ini. Apakah benar orang benar itu tetap berada di dalam kebimbangan? Mari kita lihat terus. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang dialami oleh Asaf juga dapat dialami oleh anak-anak Allah di sepanjang zaman. Sebenarnya, hampir segala peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, di atas muka bumi ini, sebenarnya bersifat pengulangan. Pengulangan. Coba deh, ibu-ibu perhatikan. Hampir semua peristiwa kehidupan di bumi ini bersifat pengulangan. Apa itu? Ya, seperti contoh peperangan. Ya, dari zaman purba kan peperangan terjadi, bukan? Peperangan menguasai lahan untuk mendapatkan makanan. Itu
Itu masyarakat purba itu perang. Untuk menguasai satu zona ekonomi tertentu mereka perang. Dan peperangan demi peperangan kan terus terjadi sampai saat ini, bukan? Lihat bagaimana Rusia menguasai Crimea. Rusia menguasai Crimea. Yang adalah milik notabene dari miliknya Ukraina. Ini masih terjadi, lihat. Pengulangan. Sejak zaman purbakala hingga zaman Kiwari atau zaman sekarang gitu ya. Masih ada kelaparan, bukan? Iya. Kelaparan. Sampai sekarang pun masih banyak kelaparan terjadi di beberapa daerah. Kelaparan baik dalam skala lokal, nasional, bahkan global. Sekali lagi masih terjadi hingga kini di beberapa tempat. Dengan demikian apa yang dihadapi oleh Asaf, apa yang dialami oleh Asaf masih terulang atau masih terjadi hingga zaman digital ini. Nah, jadi ibu-ibu jangan kaget kalau apa yang dialami oleh Asaf, oleh apa yang dihadapi oleh Asaf pun kita bisa hadapi. Sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan agar ibu-ibu dan saudari-saudari jangan terlalu jadi patah hati. Kok begini, kok begitu. Ya memang mesti begini dan memang mesti begitu. Tapi lihat bagaimana cara kita memandang, itu jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Ibu-ibu dan saudari-saudari. Kita mungkin mendapati bahwa hidup orang-orang pembual. Atau orang-orang pembohong atau pendusta. Dan orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu mujur-mujur. Ya, mungkin sependek yang ibu-ibu ketahui. Banyak orang-orang yang sebenarnya jahat tapi kok mujur hidupnya. Nah, saya katakan di awal kan jangan kaget. Ini pengulangan. Orang-orang fasik atau orang-orang jahat atau yang tidak mengenal Tuhan ini nampak seperti sehat-sehat saja tanpa masalah. Malah firman Tuhan katakan gemuk-gemuk badannya. Gemuk-gemuk badannya ini menunjukkan kemakmuran. Tanpa sakit yang berarti. Kalau sakit pun maka dengan mudahnya mereka terobati dengan kekuatan uang yang dimilikinya. Ya kan kalau orang punya kekuatan ekonomi yang kuat, dia sakit dia tinggal pergi ke satu negara yang terkenal penanganan sakitnya kan. Coba kalau Bapak Ibu dan saya yang keuangannya terbatas. Waduh mikir kan. Ya, paling-paling kalau beli obat generik kan. Ya, kalau obat asli mahal, kalau obat generik ya udah. Sepertinya mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Firman Tuhan bicara begitu tuh. Asaf menghadapi ini nih. Kok orang-orang jahat ini, orang-orang fasik ini tidak mengalami kesulitan atau kesusahan manusia? Kok bisa? Ya bisa. Faktanya demikian. Ya mereka merasa punya segala yang dibutuhkan. Rasanya mereka tidak perlu Tuhan. Karena mereka punya apapun yang mereka butuhkan. Tuh. Bisa berubah loh pandangan kita terhadap dunia ini. Dengan kepemilikan semua itu, rata-rata manusia menjadi congkak. Manusia merasa punya ini, punya itu. Ya merasa memiliki segala hal yang dibutuhkan. Itu dapat mendorong manusia menjadi congkak, sombong dan angkuh loh. Ya. Di samping itu pada umumnya mereka dapat menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan banyak perkara. Nah, ini pun bukan rahasia lagi. Ya, hukum menjadi komoditas. Hukum menjadi transaksional. Siapa yang kuat bayar dia bisa menang. Inilah fakta dunia kita. Fakta dunia kita. Dengan kekuatan relasi dan jumlah uang yang mereka miliki, mereka dapat membeli apapun. Ya, termasuk hukum. Termasuk hukum. Dengan kata lain, nyaris hidup orang-orang ini nyaris nirmasalah. Hidup mereka ini hampir-hampir tidak bermasalah. Bukankah seringkali kondisi ini berbeda dengan anak-anak Allah? Kita, orang-orang percaya, yang firman Tuhan gambarkan seperti tertimpa tulah.
seperti kena hukuman yang tidak berakhir. Bukankah keadaan ini yang sangat ironis? Dengan keadaan itulah nyaris hampir Asaf jatuh tergelincir. Asaf nyaris berbalik dan meninggalkan Tuhan. Dalam ayat 13 pasal 73 kitab Mazmur mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Nah, ini sikap orang sudah hands up, hands up. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ini orang udah frustasi tingkat berat. Tingkat berat. Karena melihat kenyataan yang berbeda dengan harapan. Dan Asaf melanjutkan, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, aku kena hukuman setiap pagi. Waduh. Bukankah ini juga bisa kita alami, ibu-ibu? Hidup sudah benar, ke gereja seminggu mungkin 10 kali, ya. Senin, Selasa juga 2 kali. Rabu dan Kamis, Jumat dan Sabtu, Minggu lagi. Minggunya 3 kali, bukan ke 10 kali itu. Tapi kadang kondisi keluarga kita morat-marit. Kadang-kadang kita dihadapkan kenyataan yang menyakitkan. Jadi saya bisa secara manusia bisa paham mengapa Asaf begitu putus asa tingkat dewa. Putus asa tingkat tinggi maksud saya. Ya kenyataan dengan harapan berbeda. Bahkan berbeda jauh. Jauh. Ya saya harus jujur ya. Saya pun dapat memiliki sikap yang sama apabila berhadapan dengan kenyataan pahit loh. Saya tidak menutup diri. Saya juga bisa tergelincir. Saya juga bisa hampir. Saya juga bisa nyaris. Namun ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Nyaris hampir itu merupakan perspektif dari perspektif manusia. Kepahitan, nyaris, hampir itu dilihat dari perspektif manusia. Kalau kita melihat dari perspektif manusia, maka kita bisa nyaris. Hampir. Bagaimana nggak nyaris? Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kita kena tulah dengan hidup yang benar. Bagaimana kita seperti kena hukum. Kita yang mencintai Tuhan. Kok begini? Sekali lagi perspektif manusia bisa berkata demikian. Namun puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih memiliki kesempatan untuk melihat segala peristiwa hidup dari perspektif Allah. Ayat 16 berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, mengetahui dengan mataku sendiri, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sulit. Secara manusia. Nyaris, hampir. Semua kepahitan yang dialami oleh orang percaya dapat membuat kita curiga kepada Tuhan. Kalau perspektif itu dari perspektif manusia. Dan menghasilkan ketidakpercayaan yang diiringi dengan meninggalkan Tuhan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita menjadi milik Allah. Ibu-ibu dan saudari-saudari, betapa kita berharga di mata Allah. Engkau dan aku adalah milik Allah. Dan sebagai kepunyaan Allah, kita harus melihat segala sesuatu peristiwa kehidupan dari perspektif Allah. Tidak bisa tidak. Harus dari perspektif Allah. Saya percaya jangkauan penglihatan Allah tidak dapat ditandingi dengan pendeknya jelajah penglihatan manusia. Ingat, kita memiliki Allah. Semesta alam, Allah yang perkasa, Allah yang agung dan mulia itu bukan sekedar kalimat. Tapi Allah yang eksistensi keberadaannya demikian.
Allah yang tidak dapat ditandingi dengan benda apapun, dengan siapapun. Karena Allah adalah pencipta tunggal dari apapun dan siapapun. Wah, ini berita hebat sekali. Luar biasa hebatnya. Kenali Allahmu. Alami Allahmu. Jangan hanya sekedar membaca dan tahu tentang Allahmu. Tapi alami Allah yang agung dan luar biasa itu. Lalu Asa berkata dalam ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah, kita tidak dapat melihat dengan perspektif Allah tanpa masuk ke dalam tempat kudusnya. Itu maksudnya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Bukankah kalimat ini sering jadi kalimat hafalan, kalimat bacaan, tanpa diimplementasikan? Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup manusia termasuk hidup orang fasik, orang jahat, orang yang tidak mengenal Allah, bahkan ada yang merendahkan eksistensi Allah yang maha tinggi, akan sampai kepada kesudahannya. Termasuk kita. Termasuk kita. Tidak mungkin hidup manusia di bumi tidak berkesudahan. Pasti berakhir. Pasti ada ujungnya. Termasuk orang fasik, pembual, orang jahat akan hancur binasa dan dipandang hina selama-lamanya. Pesan dari program Wanita Surgawi kali ini adalah jangan marah dengan keberuntungan orang fasik. Jangan cemburu dengan kemujuran orang jahat. Jangan iri hati dengan kemakmuran pendusta, koruptor, dan berbagai manipulator. Keberuntungan, kemujuran, dan kemakmuran orang fasik atau orang jahat serta pendusta itu seperti mimpi. Angan-angan. Dan tidak akan pernah berlangsung lama. Jangan pernah jadi bagian sedikit pun dari kehidupan orang-orang demikian. Meski mendapatkan untung, meski mendapatkan kemujuran dan kemakmuran, jangan. Mengapa keuntungan, kemujuran, dan kemakmuran orang fasik itu seperti uap, sekejap, hilang tak berbekas. Jangan mengejar atau mendapatkan keuntungan, kemujuran, dan kemakmuran dengan cara yang salah. Kecewa. Keuntungan, kemujuran, dan kemakmuran sebenarnya tidak keliru. Tetapi akan menjadi berbahaya jika mendapati dan menikmatinya dengan cara yang salah. Apa itu? Jangan terikat. Jangan terikat dengan keuntungan, kemujuran, dan kemakmuran di bumi. Karena ngengat dan karat akan merusak semua itu dan hilang tak berbekas. Lalu Asaf mengunci dengan kalimat, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Ini kalimat kunci kehidupan. Menghidupi kalimat ini saya tahu tidak semudah yang kita baca. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Di surga itu tidak ada sosok lain selain Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita belajar untuk hidup bersama Allah dan anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus sejak kita di bumi. Ya, sejak kita di bumi ini. Seseorang yang tidak terbiasa mengingini Tuhan sejak di bumi tidak mungkin dapat mengingini Tuhan di surga. Tidak mungkin. Ia akan menjadi orang asing, tidak terbiasa. Oleh karenanya saya mengajak ibu-ibu dan saudari-saudari dikasihi Tuhan. Ingini Tuhan saja. Ingini Tuhan saja selama engkau ada di bumi. Maka Tuhan pun akan menginginimu hadir di dalam kerajaannya nanti. Mengingini Tuhan saja menuju kepada sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan dalam berbagai segi kehidupan. Sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan menunjuk jika engkau makan atau jika engkau minum, kau lakukan semua itu. Lakukan semua itu seperti untuk kemuliaan Allah. Jadi, alami Tuhan dalam setiap kalimat-kalimat pernyataan firman yang kita baca. Dan saudara, saudari, ibu-ibu akan diperlakukan istimewa oleh Allah. Biarlah firman Tuhan ini datang kepada kita. Firman ini membentuk kita untuk menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang akan mengawal hidup kita, Tuhan yang akan menjaga hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha,
Tuhan Yesus kembali. Selamat berjuang ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengakui tidak mudah untuk menjadi pelaku atas firman-Mu. Kami mau buka-bukaan, kami mau jujur kepada Tuhan. Sering kali kami gagal dan banyak kali kami gagal. Tolonglah Tuhan di hari-hari mendatang, kami tidak gagal lagi. Biar Roh Kudus, Roh Bapa sendiri menolong kami, untuk kami dapat melewati kehidupan tanpa bersalah kepadamu. Karena kami menyadari kehidupan kami saat ini adalah menjalani sisa hari hidup kami. Oleh karenanya Bapa, kami menyerahkan setiap hidup kami masing-masing. Tuhan tolong agar kami dapat memenuhi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sampai di penghujung nafas kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.